Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Tri Agesti dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan organisasi regional dan global dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi juga dibagi menjadi beberapa bagian. 1. SAARC, 2 ME, 3 APEC, 4 AFTA, 5 NAFTA, 6 NASTA. SAARC. Pendiri SAARC yaitu India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Maldives. Tujuannya yaitu berusaha untuk mempromosikan kesejahteraan bangsa Asia Selatan, memperkuat kolektif kemandirian, mempromosikan kerjasama aktif, dan saling membantu dalam berbagai bidang. Anggotanya terdiri dari Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maladewa, dan Afghanistan. Pengaruhnya, jika Indonesia melakukan kerjasama dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri karena menjalin kerjasama dengan berbagai negara anggotanya. Pendiri MEI yaitu Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat. Tujuan MEI yaitu menciptakan kemitraan ekonomi antara negara-negara Eropa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Eropa, memberlakukan perdagangan bebas di kawasan Eropa, meningkatkan solidaritas dan kepedulian antara negara-negara anggota MEI. Anggotanya terdiri dari Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Italia, Inggris, Irlandia, Denmark, Yunani, Spanyol, Portugal, Austria, Finlandia, dan Swedia. Pengaruhnya yaitu dengan bebasnya dan terbukanya pasar bebas ini membuat arus barang jasa, investasi, modal dalam jumlah besar, dan serikat labor menjadi lebih lancar dan tidak ada halangan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. APEC didirikan pada tahun 1989 oleh 12 negara di wilayah Asia dan Pasifik, yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Jepang, Republik Korea, dan Australia. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Anggotanya terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Belanda, Chili, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Pengaruhnya adalah Indonesia mampu meningkatkan investasi dan intensitas perdagangan internasional. Hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan nasional. AFTA didirikan oleh Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Rojak dari Malaysia, Marciso Ramos dari Filipina, S. Raja Ratnam dari Singapura. AFTA bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga mampu membuat produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global, menghapus biaya pajak ekspor dan impor negara-negara yang tergolong anggota ASEAN. Anggotanya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand pada tahun 2010. Untuk Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam tahun 2015. Pengaruh positif bergabungnya Indonesia dalam AFTA adalah Indonesia dapat lebih leluasa untuk mengembangkan kegiatan ekspor ke negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan banyak investasi dan pembaharuan teknologi melalui program-program AFTA. NAFTA. Organisasi ini didirikan pada tahun 1994 oleh 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA memiliki tujuan antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil, meningkatkan peluang investasi. Anggotanya terdiri dari Amerika, Kanada, dan Meksiko. Pengaruhnya adalah 1. Memperbesar jangkauan pasaran ekspor Indonesia di negara-negara anggota NAFTA. 2. Lebih mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri oleh Indonesia. 3. Lebih mudah masuknya para investor dari negara anggota NAFTA. CAFTA. Pendiri CAFTA yaitu Malaysia, Filipina, Cina, Singapura, Thailand, dan Indonesia.
Tujuan dibentuknya CAFTA adalah mewujudkan kemajuan perdagangan antar negara anggota. Keberadaan CAFTA memiliki beberapa ketentuan, yaitu perdagangan jasa lintas batas, jasa keuangan, investasi, akses pasar, dan pertanian. Pada awal pembentukannya, CAFTA memiliki 7 negara anggota, yaitu Malaysia, Filipina, Cina, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Lalu negara-negara Amerika Tengah seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua. Dampak positif dari CAFTA untuk Indonesia adalah harga produk barang dan jasa semakin murah karena penghapusan bea masuk. Meluasnya pasar ekspor dari komoditas Indonesia meningkatkan kualitas dan kualitas produk barang dan jasa. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.